فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, juga pendengar roja di mana saja berada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sampai saat ini kita masih memperoleh nikmat di antara nikmat-nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasannya menuntut ilmu adalah salah satu nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada seorang hamba. Dengan dia menuntut ilmu, dia bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jika dia paham agama Allah, dia akan lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki dirinya kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Jika dia paham agama, lalu dikaruniakan Allah juga taufik untuk mengamalkan ilmu yang dia ada, maka dia insyaallah masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu. Jadi kita sekarang ini ya berada di Riyadul Jannah. Antum kesini datang, salaktum hadzal makan ay bi Riyadul Jannah, menempuh atau mendiami kebun-kebun syurga ini. Kita datang ke kebun-kebun syurga sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya idza marartum bi riyad min riyadil jannah farta'u biha. Jika kalian melewati kebun di antara kebun-kebun syurga, ya bersenang-senang di sana. Ai hilakuz dzikr. Maksud dari Riyadul Jannah di sini adalah hilak az-dzikr, yaitu halaqah-halaqah ilmu sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah. Maksud hilakuz dzikr itu adalah hilak halaqah tempat disampaikan di situ Al-Qur'an, sunnah, ya, maka itu adalah Riyadul Jannah. Riyadul Jannah ini jika kita benar-benar mendatanginya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menempuhnya dalam rangka ibtigha al-ilmi wa ibtigha wajhillahi Subhanahu wa taala, mencari ilmu ikhlas dalam rangka ikhlas karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan dia ya, dengan ilmu yang dia dapat itu untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk syurga semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara ilmu yang akan kita bahas yaitu dosa besarnya keberapa ini? 48 ya.
Yang kemarin mencela nasab itu sudah kita bahas ya. Karena dia masuk bab sebelumnya mirip. Ya. Sudah masuk, jadi kita nggak bahas lagi. Sekarang masuk ke bab 48. Dosa besar 48 yaitu al-baghyu, melampaui batas, semena-mena. Baik itu al-baghyu ala nafsihi atau ala ghairihi atau ala asy-syai' min al-hayawanat, ya, hatta ala al-kafir. Itu orang semena-mena melampaui batas, baik melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ya, seperti dia kufar, dia kufur kepada Allah berarti melampaui batas. Ya, dia telah menzalimi dirinya sendiri di mana dia menyembah selain Allah, atau melampaui batas ya kepada orang lain, menzalimi orang lain seperti membunuh, ya, ini juga termasuk melampaui batas. Menuduh orang termasuk melampaui batas. Sebagaimana di sini dijelaskan bahwasanya Qarun menuduh Nabi Musa berzina, ya, dengan dia menyuruh seorang wanita agar wanita ini yang mengaku telah berbuat perbuatan zina dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak sih aman. Ya, anggunian ini. Mana tadi? Ya, atau melampaui batas ya terhadap hewan, seperti orang menyiksa hewannya, ngadu tempalo. Tersiksa tak tempalo? Tokek kepalanya. Ya, bercetuan, ya kan? Kemudian ngadu ayam. Kalau di sini disiksa ya gara-gara orang ngingon kucing. Subhanallah. Yang melampaui batas seperti membunuh orang non muslim bukan di medan perang. Ini termasuk melampaui batas. Ya. Jadi al-baghyu, semena-mena di sini bukan hanya dia semena-mena kepada orang lain, juga bisa terhadap diri sendiri. Ya, menyiksa hewan. Ya, meteti burung, tapi burung itu tidak dikonsumsi. Kalau burung mati dibetet, boleh dimakan. Tahu dibetet tak? Diketapelin. Nah, itu dibetet. Ya, ngembek batang tembesu, ya, njuknya kaget, ngembek batu, ya, lepasnya, mati burung. Tidak boleh dimakan, mati, tersiksa. Orang ini nanti ya akan ya, mendapatkan poin ke-48 ini. Paham bab ini? Naam. Qala Allah Ta'ala, innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Yang saya sebutkan tadi, ya, akibatnya ini sesungguhnya hukum dosa bagi orang-orang yang menzalimi manusia dan yabghun, berbuat semena-mena, melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Ya, tanpa hak. Mereka ya mendapatkan azabun alim. Yang benar bacanya azabun alim pakai hamzah. Ya, jangan azabun alim. Ada juga orang baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini faedah sedikit. Ini makhraj sama sifatil huruf itu penting. Kalau kita baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin bukan alamin, maka artinya apa? Segala puji bagi Allah Rabb orang-orang sakit. Gitu ya. Nah, itu. Jadi harus benar bacanya. Wong yang enggak ngerti amin, uji dia amin kayaknya. Ya. Hati udah itu. Ya. Imam ini berat nian. Ya, berat jadi imam. Jangan galak disuruh dijulak kong, jangan galak. Julak ke pulau. Ya. Kalau sama kita tuh dijulak ke, kalau kita tak pacak dijulak ke neraka kita. Ini senang jadi imam. Ya. Yang penting aku di depan. Aku nak pacak pun tidak di depan. Beliau Fatihahnya be. Oh, dah. Ya. Banyak ini. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi baca ulaika lahum adzabun alim, ya hamzah, alim bukan alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih sekali bagi orang yang tadi melakukan perbuatan al-baghyu tadi. Kemudian surah Asy-Syura ayat 42. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan, perintah kepada Muhammad SAW berarti juga perintah kepada kita.
an tawadhu. Hendaklah kalian berbuat tawadhu'. Sini juga pakai ain bukan pakai hamzah. Kalau tawadhu berwudu. Di sini tawadhu. Hendaklah kalian ya saling tawadhu'. Merendah di diri, ndak songong, ndak sombong, ndak ketakoan. Tahu ketakoannya? Cakian. Ya. Hatta la yabghiya ahadun ala ahad. Sampai ya tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan melampaui batas kepada yang lainnya. Jadi tawadhu' ya merendah diri, merasa diri ini hanya mulia di hadapan Allah. Kita ini mulia di hadapan Allah. Kita merendah kepada manusia, bukan nyembah, bukan. Ya tidak apa? Supaya kita tidak melampaui batas, menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian wala yafkhar ahad ala ahadin, supaya ya kalian tidak saling berbangga diri dengan yang lainnya. Sampai tidak ada seorang pun yang berbangga diri dengan yang lainnya. Apa yang mau dibanggain coba? Coba antum mau banggain apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau kita banggain? Sesungguhnya diri kita, harta kita punya Allah. Apa yang mau dibanggain? Titipan galau ini. Ya makanya kita disuruh apa? Tawadhu' kepada sesama kita, enggak usah saling, oh ya aku nih berduit, aku nih berilmu nih dewek. Agak juga ada contoh di sini Qarun. Innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun. Aku ini dapat harta sebanyak ini, memang aku ini berilmu, dia terbenam dia. Ya. Kalau di musim dua dia waktu itu terbenyuk dia. Tapi kalau di sana di daerah Syam sana dia terbenam dia. Ya. Subhanallah.